Mau ku buatkan kopi, tanyaku sambil melipat mukena. Selesai sholat. Enggak usah, nanti malah sulit tidur, tolaknya sambil berbaring, meletakkan tangan kanan di kening. Aku juga mau minum kopi, lagian nanggung kerjaanku belum selesai. Akan tetapi Mas Bayu tak menanggapi ucapanku. Ia malah menatap langit-langit kamar seperti memikirkan sesuatu. Ter, ter, ponselku bergetar. Mas Bayu acuh menoleh ponselku saja tidak. Padahal tepat di sampingnya. Ku ambil ponsel dan melihat layarnya. Stella, ucapku. Ada panggilan masuk dari Stella. Ada apa dengan Stella, Rin? Barulah Mas Bayu menanggapi setelah aku menyebut nama Stella. Enggak tahu, Mas. Ngapain juga ia nelpon? Sini ku angkat. Mas Bayu mengadakan tangannya meminta ponsel. Ada rasa ragu karena tak ingin ia dapat hinaan lagi. Aku yakin setelah pasti membahas tentang di rumah sakit. Aku sama sekali tak tertarik membahasnya. Tepatnya tak tertarik bicara dengan Stella. Ponsel belum juga berhenti bergetar. Rina, sini ku angkat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Melihat raut wajah Mas Bayu, akhirnya ponselku berikan. Ia berhasil meyakinkanku. Setelah ponsel diterima, ponsel itu ditempelkan di daun telinganya. Halo, ucap Mas Bayu di ponsel. Aku hanya menunggu, menyimak meskipun apa ucapan Stella tak terdengar. Bisa jadi yang bicara ibunya atau Jaka, entahlah. Ya Bu, tapi... Oh iya. Oh, ternyata Mas Bayu bicara dengan ibunya. Batinku. Mas Bayu selesai bicara di ponsel. Ia terdiam dan beberapa kali menghela nafas panjang. Berpikir, itu lagi yang terlihat. Kenapa kami belum juga tenang? Ada apa lagi dengan ibunya? Ada apa, Mas? Tanyaku. Mas Bayu mulai bangkit duduk. Ada apa dengan ibumu, Mas? Tanyaku lagi karena belum mendapat jawaban. Aku diminta malam ini menemui ibu. Malam ini? Iya, Rin, jawab Mas Bayu. Namun ia terlihat keberatan jika memenuhi permintaan ibunya. Gak usah, Mas. Sudah malam, kalaupun mau besok aja. Sebenarnya aku tak suka jika Mas Bayu ke sana. Paling menerima hinaan lagi. Tapi ibu bilang penting. Aku sulit menolaknya. Tuh kan, selalu begini. Jika ibunya minta, pasti ia tak bisa menolak. Bukan aku menyalahkan hubungan anak dan ibu, tapi kondisinya tak memungkinkan. Ini jam untuk tidur malam. Lagian ibunya jarang bersikap baik setelah ia cacat. Kata ibu, hanya ingin bicara sebentar saja, Rin. Bicara apa sih, Mas? Masalah Stella. Masalah di rumah sakit tadi. Bukan, jawab Mas Bayu sambil menggeleng. Terus, setelah disalahkan Mbak Inur dan Mas Jaka. Hah? Maksudnya, Mas, aku diminta datang secepatnya. Aku ikut. Raka sudah tidur. Terpaksa aku titip lagi sama ibu karena kepentingan Mas Bayu yang sebenarnya terpaksa aku lakukan. Motor becak melaju di kegelapan malam. Tak ada komunikasi sepanjang perjalanan karena terlihat Mas Bayu fokus mengendarai. Bisa jadi ia juga sedang berpikir. Ini terdengar menarik. Setelah disalahkan Inur dan Jaka, mungkinkah ada hubungannya dengan kejadian di rumah sakit? Setelah kami parkir depan warung ibu mertua, kami segera melangkah ke pintu. Tapi ini semua gara sikap kampunganmu. Aku malu.
terdengar setelah berteriak, "Jaga mulutmu. Kamu bilang aku kampungan. Kamu aja nggak bilang. Jika sok tak kenal Bayu dan Rina," jawab Inur seperti tak mau kalah. "Mereka sedang ribut, Mas," ucapku sudah menginjakkan kaki di teras. Ini yang tak kusuka dari Inur tinggal di sini, tapi seolah seperti ratu. "Yang salah kakakmu, Mas." Mas Bayu diam tak menanggapi, mungkin setuju dengan ucapanku. Kami masuk. Di ruang tengah, mataku membulat sempurna melihat keadaan ruangan. Pecahan piring dan gelas bertebaran di lantai. Setelah berdiri memegang kemucing sambil melotot ke Inur, tangannya ditahan ibu mertua, sementara Inur juga melototi Stella, namun tangannya ditahan Jaka seperti melerai sebuah pertarungan. Astaga naga. "Bai, tolong ibu," pinta ibu menyadari kedatangan kami yang masih melongo. "Nah, itu dia. Hei Bayu, ini semua gara-gara kamu datang ke rumah sakit. Coba kalau tak datang, mungkin aku bisa diam saat istrimu berlagak sok." "Hah?" Inur menyalahkan kedatangan kami ke rumah sakit. "Hello, emang dia siapa?" "Loh, bukankah kamu mempermalukan Stella karena bilang kenal kami? Lagian itu rumah sakit, bukan rumah kamu," jawabku santai. "Tentu aku tak terima disalahkan. Ini gara-gara kamu bersikap kampungan. Kamu buat aku malu. Kamu bikin aku ketahuan." Stella ingin menyerang Inur, namun ibunya berusaha menahan. "Hei Bayu, ini kenapa sih? Mereka baru pulang dan menyebut nama kalian sambil ribut." Jaka melihat ke arah kami. "Ini gara-gara istrimu. Ia jujur bilang aku kakak Stella depan Kelvin. Hanya itu kok," jawab Mas Bayu. Akan tetapi Stella berhasil terlepas dari ibunya. Secepatnya ia mengejar Inur dan memukulnya dengan kemucing. Astaga, Stella seperti hilang kendali seolah tak ada batasan. Jika Inur istri kakaknya, aku kira aku saja yang diperlakukan buruk. Ternyata, ups, Inur juga terlepas dari Jaka hingga terjadi pergulatan. Kali ini kemucing terlepas dari tangan Stella. "Akan, mulutmu." Stella mencakar mulut Inur. Kuku panjangnya mendarat sempurna hingga goresan pasti membekas. "Berani kamu menyentuhku?" Inur pun tak mau kalah. Ia menjambak rambut Stella hingga Stella kesulitan melawan. Lepaskan," teriak Stella berusaha menggapai tangan Inur agar rambutnya terlepas. Tapi sia-sia. Inur justru semakin kuat menarik rambut Stella. Stella akhirnya terduduk di lantai. Ya ampun, ini seperti adegan dua orang wanita sedang bertarung. Setelah terduduk di lantai dan rambutnya terlepas dari Inur, secepatnya ia melayangkan kakinya ke arah Inur hingga mendarat di pipi Inur. Jika tamparan menggunakan tangan, tapi ini menggunakan kaki. Oh. Aku dan Mas Bayu sepertinya kesini hanya menonton saja. Ibunya juga tak bisa melerai karena Stella seperti kesetanan. Jaka pun mencoba menenangkan, namun Inur terlihat lincah menyerang Stella. Apakah seperti ini sikap mereka yang membanggakan pendidikan tinggi? Aku saja yang tamat SMP merasa malu melihat mereka. Seperti sikap orang kampungan, bergulat, main cakar-cakaran, dan jambak-jambakan.
Astagfirullahaladzim. Mungkin saat sekolah tinggi mereka tidak mengamalkan ilmu yang didapat. Seharusnya mereka belajar lagi tentang sikap tata krama. Ya, harus. Astaga, pergulatan semakin panas antara Stella dan kakak ipar tersayangnya. Bahkan Inur pun tak tinggal diam, membabi buta Stella dengan membalas tamparan. Ups, bukan tamparan. Tepatnya kaki Stella yang berhasil menghantam pipi Inur hingga meninggalkan jejak memerah. Kulit pipi glowing Inur kini memerah sebelah. Jika, pasti perih, Mak. Jaka, pegangi Inur, teriak ibu mertua sambil menahan Stella. Aduh, tenang, Nur. Mas Jaka pun berusaha memegang istrinya, tapi Inur tak bisa ditenangkan hingga ia terus berusaha mengejar Stella dan aduh. Siku Inur berhasil mendarat di pipi Mas Jaka tanpa disengaja. Sakit, Nur, teriakan Mas Jaka mengernyit kesakitan sambil memegang pipinya. Oh, aku menikmati tontonan ini. Jika ada emak-emak kampung bersikap barbar, inilah yang kusaksikan. Tapi si Stella bukan emak-emak. Ia gadis berpendidikan dan berlagak seperti anak orang kaya. Ternyata ia pun bisa lincah melawan, padahal ia anak manja. Rina, jangan diam aja. Tolongin, pinta ibu mertua memeluk Stella dari belakang agar ia tak mengejar Inur. Lepaskan, Bu. Stella memberontak. Dengan mudah ia bisa lepas dari ibunya dan ibu mertua terduduk di sofa akibat Stella mendorong ibunya agar ia terlepas. Kasihan ibu mertua, untung disambut sofa, kalau tidak bisa sakit pinggangnya. Rin, ibu dan Mas Jaka tidak bisa melerai mereka. Tolongin Rin, tugas Mas Bayu. Hah, aku menunjuk diri sendiri dengan mata membulat sempurna menatap suamiku. Iya, kamu tahu kakiku begini, mana bisa memegangi mereka. Ku hela nafas besar, kali ini melipat tangan di perut. Siapa juga mau menenangkan mereka, baru juga dapat hiburan. Lah mereka pantas bergulat. Selama ini akulah yang mereka kucilkan. Kok malah diam, Rin? Kamu tuh bawa aku ke sini buat beginian. Aku capek, Mas. Mana ada tenaga menahan Mbak Inur ataupun Stella. Lah Mas Jaka aja lelaki bisa kalah, tolakku. Menurut aku bukan tenaganya yang salah, tapi Mas Jaka tak berpikir panjang cara mengendalikan Inur. Di mana-mana lelaki lebih kuat. Mas Jaka tinggal pegang kedua tangan Inur pasti beres. Lah yang dipegang baunya dari belakang, tentu siku mendarat cantik ke pipinya. Kamu kira aku akan kalah darimu? Dasar besar, caci Stella mendorong Inur hingga Inur terduduk di lantai. Iya sih, Inur rada banyak maju ke belakang. Jalan pun mirip itik menyeberangi jalan raya. Hap, secepatnya Stella berada di atas Inur, tepatnya duduk di paha Inur, hingga Inur tak bisa bangkit berdiri. Aduh, awas! Teriak Inur berusaha melawan. Tangannya menarik rambut panjang Stella yang tergerai, karena ikat rambutnya terlepas dari aksi jambak-jambakan. Dasar nenek lampir berekor. Kamu bikin aku malu. Kampungan, akan ku bikin mukamu jelek. Ya Tuhan, Stella mencakar wajah Inur dengan kuku panjangnya.
Inur ingin menghindar, tapi sulit. Kakinya tak bisa bergerak, dan hanya tangan berusaha melawan Stella. Tapi Stella kelihatan marah besar, hingga ia berusaha melampiaskan amarahnya. Astaga naga, apakah ini yang namanya kakak ipar tersayang yang dibanggakan? Jaga, cepat larai mereka. Ibu mertua berteriak histeris sambil menunjuk mereka. Aduh, kok jadi ribet sih? Mas Jaka secepatnya menarik Stella. Lepaskan, lepas. Stella memberontak. Tapi kali ini Mas Jaka berhasil menjauhkan Stella dari istrinya. Dia membuatku malu. Istrimu kampungan. Si mulut comberan itu harus diajar. Kamu kira aku takut padanya? Plak! Mas Jaka menampar Stella hingga Stella langsung terdiam. Ibarat menyadarkan orang kesurupan, kali ini Stella terpana, seolah baru sadar. Aduh, wajahku, sakit. Inur merengek kesakitan dan astaga. Aku hampir tak mengedipkan mata melihatnya. Kulit wajah cerah glowing ala Inur berubah menjadi bentuk lukisan garis merah. Waduh, kulit wajah yang dibanggakan lenyaplah sudah. Kasihan. Ayo Nur, Mas Jaka membantu Inur bangkit. Lalu ia didudukkan di sofa. Ups, hahaha. Rambut lurus setelah berantakan ala wewe gombel, dan Inur pun tak kalah menarik dengan tampang berantakan. Astaga, wajahmu, Nur. Lah, kok Mas Jaka baru nyadar jika wajah istrinya terlihat bergaris berwarna? Waduh, itu mata dari tadi kemana aja? Apa maksudmu, Mas? Kenapa dengan wajahku? Kali ini semua mata tertuju ke Inur. Astaga, hanya itu yang diucapkan ibu mertua dengan mata membulat sempurna menatap Inur. Namun Stella terlihat santai sambil tersenyum sinis. Mungkin ia merasa menang. Kenapa wajahku? Inur langsung berlari ke kamarnya. Semua orang terdiam dengan pemikiran masing-masing. Setelah Inur melihat wajahnya, bisa jadi akan perang dunia kedua atau gempa di rumah ibu mertua. Dia menunggu detik-detik Inur keluar kamar. Tidak. Akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi. Teriakan paling lantang yang pernah ku dengar. Inur pasti sekarang berada di depan cermin kamarnya. Jaka, kasihan Inur, lirih ibu mertua. Waduh, aku bisa malu bawa Inur ke acara kantorku. Apa? Mas Jaka bukannya merasa kasihan dengan kondisi istrinya, tapi ia malah memikirkan gengsi. Astagfirullahaladzim, bukan itu yang harus dipikirkan. Mbak Inur pasti kesakitan, Mas. Timpal Mas Bayu. Jangan mengajari aku. Urus aja istrimu. Jangan kamu kira lantaran bicara simpatik aku akan berbaik hati memaafkanmu. Kalian tuh gak ada gunanya dalam hidupku. Jaka, tegur ibu mertua. Alah, ini ibu juga. Ngapain sih panggil mereka ke sini kalau hanya untuk mentertawakan kita? Aku yakin nih, mereka pasti senang melihat semua ini. Tahu aja kamu, Jak, batinku. Aku udah bilang gak usah kesini, Mas. Ucapku santai ke Mas Bayu. Tapi Rin, lihat tuh, mereka gak menganggap kita. Lagian kenapa sih kita ditelepon? Seharusnya kita tidur enak di rumah. Tentu aku tak mau mengalah. Lagian siapa juga yang mau minta maaf? Ini akibat perbuatanmu, Stella. Jaka menunjuk adiknya dengan mata melotot.
Stella tetap cuek. Wajahku, wajahku, Mas. Inur keluar kamarnya sambil menangis. Loh, kok aku yang disalahin? Itu karena istrimu bermulut comberan. Aku malu, ia bicara seperti orang kampung. Ngakunya sarjana, tapi mulutnya kayak orang gak pernah sekolah. Loh, kok setelah baru sadar, selama ini kemana saja? Itu karena kamu gak bilang jika pura-pura tak kenal mereka. Inur menunjuk aku dan Mas Bayu. Jika kamu bilang gak mungkin aku ngomong. Lah buktinya, Bayu kakakmu. Makanya, jangan sok jadi orang kaya. Tangis Inur lenyap saat ia berusaha menyalahkan Stella. Aku udah bilang diam, tapi kamu masih juga ngomong. Apa gak ngerti bahasa manusia? Stella, kalau Inur tidak mengerti bahasa manusia, ia mengerti bahasa apa? Aku mau tertawa, tapi ditahan dulu. Aku mana terima dihina. Lah dia sok nggak kenal aku, jawab Inur menunjukku. Hah, kok gitu? Mas Jaka tampak heran. Ku pastikan Mas Jaka tidak tahu permasalahannya. Udah, Inur teriak kesal. Sekarang kamu tanggung jawab. Inur menunjuk Stella. Suaranya lantang hingga urat lehernya timbul. Ogah, itu akibatnya membuatku malu. Oh, oke. Jangan salahkan aku melaporkan kasus ini ke polisi. Aku jamin masa depanmu suram karena di penjara, Stella. Dan itu juga akibat dari mencakar wajahku hingga ada bukti visum. Akan kujadikan foto wajahku bukti. Sekarang aku tidak main-main. Ya Tuhan, jangan Nur. Setelah adik iparmu. Ibu tergagap menanggapi ancaman Inur. Wow, ini kasus makin panas. Tadinya dua kakak adik ipar itu tampak akrab dan kompak mengucilkanku. Bahkan hinaan sering diterima dari mulut mereka. Kini mereka musuhan dan penjara pasti menunggu Stella. Aku pernah baca, jika kasus seperti yang mereka alami bisa dilaporkan, Stella pun akan jadi tersangka karena kasus penganiayaan. Tinggal foto wajah Inur saja sebagai bukti. Mas Bayu hanya diam terpana menyimak. Begitupun aku ingin tahu deh kasus kelanjutannya. Mau ngancam aku? Aku tidak takut, jawab Stella menantang. Stella, Mas Jaka akhirnya menghardik adiknya. Lagian ia yang salah duluan. Punya istri disekolahin tuh mulutnya. Oke, kamu nantangin aku. Aku akan laporkan kasus ini. Kupastikan masa depanmu hancur. Jikapun keluar penjara, mantan narapidana siap-siap penggantikan gelar sarjanamu. Ancaman Inur sepertinya tidak main-main. Aku yakin itu. Karena kulit wajah glowing dan cerah, kebanggaan Inur telah tertutup goresan kuku Stella. Jangan, Nur. Jangan. Tolong maafkan Stella. Masa depannya hancur jika dipenjara. Dan lebih parahnya, siapa yang mau menikahi gadis mantan narapidana? Ibu mertua berpikir panjang hingga ia takut putri kesayangannya hancur. Itulah akibat dari tidak mengajarkan cara bersikap menghargai orang lain. Setelah tumbuh besar dengan sikap semena-mena dan egois. Itu penilaianku selama seatap dengan mereka. Minta maaf Stella. Mas Jaka bicara tegas. Aku gak mau. Stella masih membantah meskipun Inur sudah mengancam. Astaga, keras kepala sekali dia. Stella, cepat minta maaf ke Inur atau kamu akan dipenjara. Kini ibunya terlihat geram.
Setelah masih diam, terlihat ia juga ketakutan, tapi masih tetap diam. Mungkin gengsi minta maaf. Mungkin. Nggak usah minta maaf. Aku juga tidak butuh. Malam ini aku akan ke kantor polisi. Tunggu, Inur. Jangan laporkan Stella. Ibu mohon. Pokoknya setelah ini, Stella tidak akan mengulanginya. Ibu kira wajahku bisa disembuhkan. Kulit wajahku pasti ada bekas goresan kukunya. Ibu tahu kan gimana aku merawat kulit wajah. Ini aset kebanggaanku. Tapi putri ibu yang manja dan sok kaya ini membuat kulit wajahku cacat. Tunggu. Kita bisa sembuhkan. Bukankah banyak krim wajah bagus-bagus? Dan ibu yakin wajahmu kembali cantik, Nur. Ibu punya duit beli krim wajah mahal. Punya uang bawa aku ke dokter kulit. Kan ada Jaka yang bayarin. Liri ibu. Waduh, ibu gimana sih? Aku belum gajian dan bayar listrik bulan ini gede. Tuh, akhirnya sifat perhitungan Jaka keluar. Atau, Rina, bukankah kamu jual krim wajah? Beri dulu ke Inur biar ia cantik lagi, pinta ibu mertua. Maaf bu, itu barang untuk dijual. Ada uang ada barang, tolakku. Loh, hanya satu paket aja, Rin. Aku diam, cuek. Bayu, bilangin Rina agar bantu Stella kali ini. Ia minta tolong ke putra yang dihinanya. Maaf bu, yang jualan bukan aku, tapi Rina. Lah iyalah, memohon pun Mas Bayu tak akan sudi aku menolong. Lagian ibu mertua baik jika ada maunya saja. Iya Rina, lagian Stella juga adik iparmu. Apa salahnya minta? Apa? Jaka bicara baik padaku. Hello, yang punya masalah kamu. Kenapa aku yang cari jalan keluar? Minta, beli dong. Lagian ini bisnis. Yang punya masalah kalian, kenapa aku yang bantu jalan keluarnya? Lagian apa nggak malu minta bantuan sama mantu gila? Jawabku sumbing. Lagian, bukankah kamu tak mengenal kami? Sambungku ke Jaka. Tentu aku ingat saat kejadian di depan rumah makan Padang. Tentu saja aku tak mau membantu mereka. Lah hinaan mereka masih meninggalkan luka di hati. Jika malam ini aku di sini lantaran semata-mata demi Mas Bayu. Aku takut ia berbuat nekat lagi jika diabaikan. Loh, itu aja perhitungan. Lagian aku ini ibu suamimu, setelah adik suamimu. Ucapan ibu mertua ditekan, seolah aku harus tetap membantunya karena mereka keluarga Mas Bayu. Seperti tak bersalah saja jika pernah mengatakan aku menantu gila dan sampai detik ini perbuatannya melempar wajahku dengan uang masih menyisakan luka seolah aku pembantu bukan menantunya. Tuh dengar, mertua itu sama seperti ibumu. Sampai sini ngerti nggak? Ya bedalah, perlu kujelaskan. Tak berpendidikan tinggi, berlagak sok pintar. Astaga, ini Jaka cara bicaranya sok dan seolah mengajariku. Ia kira dengan gelar sarjana merasa paling benar. Tidak bisa begini. Aku ya dengan hidupku. Lagian dia siapa? Biarpun aku pernah makan di rumah ini, tapi aku sudah membayar dengan tenaga. Jika digaji, uang yang kudapat jauh kurang dari gaji pembantu. Haruskah aku ajari bagaimana cara bersikap dengan menantu anak pengulung dan putra yang sering dihina cacat? Haruskah aku ajari cara attitude yang baik, khususnya padamu, istrimu dan adikmu yang sok kaya? Kutunjuk mereka satu persatu. Jadi, kamu cari cara membalas.
dasar mantu tak berguna. Ibu mertua melotot, sementara Mas Bayu masih tetap diam. Gak usah emosi. Urus tuh putri kesayanganmu agar gak masuk penjara. Kupalingkan wajah ke Inur. Oh iya, Mbak Inur yang cantik, berwajah cerah dan glowing. Jika kamu jalan keluar, aku yakin tak ada yang sudi melirikmu. Terus kalau pergi ke acara kantor suamimu bisa malu, seperti ucapannya barusan, sambungku. Sengaja diperjelas agar suasana semakin runyam. Ya Tuhan, maafkan aku yang belum bisa memaafkan hinaan mereka. Aku tahu ini melanggar nasihat Bapak Ibu, tapi tetap saja aku belum bisa seperti manusia berarti malaikat. Maafkan aku ya Tuhan. Apa? Inur langsung berteriak melihat ke suaminya. Kamu malu, Mas? Oh, bukan gitu, Nur. Kita perlu bikin kamu cantik lagi. Emang kamu mau kita ditertawakan teman-teman aku? Poles Jaka seketika. Aku akan laporkan adikmu, baik kamu suka atau tidak. Jangan, Nur, ibu mohon. Masa depan Stella bisa hancur. Ibunya langsung terlihat panik lagi. Lihat putrimu, Bu. Inur menunjuk Stella. Ia seolah merasa tak bersalah. Bahkan mulutnya masih diam tanpa minta maaf. Jadi, kenapa aku memikirkannya? Wah. Inur tampak sangat geram. Aku bisa mengerti kemarahannya. Lah yang dibuat rusak, kulit wajah yang dibanggakan. Tapi buat apa aku ikut berperan dalam masalah ini? Stella, ayo minta maaf, tita ibunya. Stella masih diam, bahkan ia terlihat lebih peduli merapikan rambutnya. Stella, kali ini Jaka mengardiknya. Apa kamu tak punya perasaan? Cepat minta maaf. Apaan sih? Kenapa aku aja yang disalahkan? Lihat kesalahan istrimu. Ia bikin aku malu depan Kelvin. Kamu tahu siapa Kelvin? Ia teman kuliahku dan anak orang kaya. Aku mau suami anak orang kaya agar nanti gak hidup susah. Apa kamu mengerti? Lah kamu sebagai kakakku gak pernah kasih jajan. Selalu alasannya bayar listrik. Akhirnya Stella mengakui jika ia mengincar Kelvin. Astaga, bagaimana seandainya Kelvin melirik wanita lain? Ada firasat jika Kelvin melirik Yana karena caranya memandang adikku berbeda. Mungkin aku pun tak yakin. Tuh, kalian semua kini tahu sifat dia mengejar lelaki. Memalukan. Inur punya celah menyudutkan Stella. Kamu mau bikin aku malu? Ibu. Lengan Stella dicubit ibunya. Sakit, Bu. Stella menghindar satu langkah sambil menggusuk lengan bekas cubitan. Kamu benar-benar keterlaluan. Mau jadi wanita, ngejar lelaki, kayak gak laku aja. Apaan sih, Bu? Semua juga demi ibu. Jika aku dapat suami kaya, ibu gak perlu buka warung, cukup ongkang kaki di rumah saja. Tetap aja bikin malu. Kamu kira lelaki itu suka sama wanita gampang didapat? Aku juga laki-laki, bikin malu aku aja. Geram Jaka menatap adiknya. Akan tetapi, ibunya malah diam, seperti berpikir. Dari raut wajahnya yang terbaca, ia kayaknya setuju dengan kelakuan Stella. Tunggu, Jaka. Lalu ibunya mengalihkan pandangan ke Stella. Jadi Kelvin anak orang kaya? Tuh kan, firasatku benar. Ibunya mulai melunak. Iya, ia juga punya usaha laundry. Adiknya tuh juga kerja di sana.
Stella meruncingkan bibirnya menunjukku. Bahkan ia tak punya rasa hormat padaku. Bagaimana mungkin aku bisa membantunya meskipun hanya satu paket krim wajah kecantikan? Siana, iya bu. Terus orang tua Kelvin orang mana? Kalian sudah lama pacaran? Cukup, aku muak dengarnya. Apa ibu tak punya rasa peduli padaku? Lihat wajahku. Wow, si Inur mulai meradang lagi. Baguslah. Aduh, Stella, jika kamu gak mau dipenjara, minta maaf sana. Stella masih tidak mau. Ayo minta maaf. Gak mau, ia yang salah kok. Oke, silakan penjarakan ia, Nur. Ibu kok tega sih? Aku anakmu loh. Kamu kira hasil warung banyak untuk mengobati Inur? 2 hari ini aku hanya untung 50.000. Makanya jangan sok jadi orang kaya. Sudah dari awal didikan salah, apapun dilakukan demi memenuhi kebutuhan Stella. Itu dulu saat ayahnya masih hidup. Lah sekarang mau mengadu ke siapa? Jaga saja juga perhitungan. Seandainya Mas Bayu masih kerja, mungkin ialah yang menanggung. Kamu kira aku tak berani melaporkanmu? Aku tidak main-main. Kupastikan kamu dipenjara. Oke. Aku minta maaf. Akhirnya Stella minta maaf. Tapi minta maaf kok suaranya lantang seperti marah. Apa? Inur melototi Stella. Aku kan udah ngomong. Kamu punya telinga enggak? Pasti Inur kesal dengan cara bicara Stella. Oke, babak berikutnya. Gitu cara kamu minta maaf. Kamu ini kenapa sih, Stel? Minta maaf kayak nggak ikhlas. Jaka menegur Stella. Kan aku udah minta maaf lagi. Stella masih bersuara lantang. Astaga, sikapnya tak patut dicontoh. Sudah di ujung tanduk, masih juga gengsi. Dikiranya enak di penjara. Dari tadi perdebatan ini panjang lebar, tak ada tanggapan lagi dari Mas Bayu. Ia hanya menyimak atau memperhatikan mereka. Aku bisa mengerti. Mungkin ia memikirkan tentang adiknya. Aku tahu Mas Bayu menyayangi Stella dan ibunya. Meskipun sering dihina, ini hanya dugaanku saja. Minta maaf baik-baik, Stella. Cepat. Ibunya hampir hilang kesabaran karena tangannya dikepal menahan amarah. Mudah-mudahan saja tensi darahnya tidak naik. Iya, Bu, sungut Stella. Aku yakin ia mencoba melawan gengsi dan egoisnya. Maafkan aku, bicara Stella mulai melunak. Apa? Tanya Inur. Maafkan aku, Mbak. Tidak bisa, jawab Inur tegas. Hingga mata ibu mertua dan Jaka langsung membulat terkejut. Apalagi Stella, wajahnya makin tegang. Loh, aku kan udah minta maaf baik-baik. Ya tetap aja minta maafmu gak bisa mengembalikan kulit wajahku seperti semula. Jika kamu mau dimaafkan dan tidak masuk penjara, carikan aku obatnya. Dan krim wajahku bukan krim murahan. Balik lagi ke masalah semula, krim wajah dan biaya pengobatan. Rasakan kamu, Stella. Makanya bersikap baik agar orang peduli, batinku. Tuh, ibu lihat, ia mempermainkan aku. Inur, kok gitu sih? Kamu kan mantuku, jadi apa salahnya saling memaafkan? Ya, gak bisa minta maaf aja dong, Bu. Wajahku gimana? Aduh, bikin ribet aja. Hei, Bay, jangan diam aja. Bantu ibu napa? Kamu gak dengar ucapanku tadi? Ini bukan masalah suamiku. Lagian Mbak Inur, istrimu loh. Ya cari solusi sendirilah.
Lagian kalau wajahnya jelek, mungkin juga itu peringatan dari Tuhan agar jangan bersikap takabur menghina aku. Tak tahan rasanya ingin berucap. Mas Bayu masih diam. "Bay, tolong ibu nak." Cuih, ibunya memohon dengan nada baik dan meibah. "Kemarin kemana aja? Mas Bayu, tolongin aku. Aku gak mau dipenjara." Rengek Stella. Oh, sudah sadar atau kepepet? Mas Bayu terlihat menghela napas besar berulang kali. Pasti memikirkan mereka. Aku tunggu tanggapannya, karena aku butuh sikapnya ini. Jika ia menuruti keluarganya, aku pun sudah siap dengan tindakanku. Bukan bermaksud mentang-mentang. Aku cukup muak dengan hinaan yang didapat dari keluarganya. "Bu, aku tidak bisa bantu. Hidupku saja dibiayai Rina. Bahkan hanya ia yang menghargaiku dengan kondisiku. Bukan aku ingin jadi anak durhaka. Tapi ibu tahu, jika aku hanya lelaki yang cacat, yang cocok berdiri di lampu merah. Bukankah itu yang sering kalian ucapkan?" Ya Tuhan, bicara Mas Bayu pelan, tapi aku yakin berhasil mereka. Aku tahu Mas Bayu tak ingin melawan, namun cara bicaranya menempar mereka dalam keterdiaman. "Aku tidak mau tahu. Jika biaya pengobatanku tidak didapat, aku akan melaporkanmu, Stella. Aku juga tak peduli jika kamu adik Mas Jaka." "Ibu, aku dapat duit dari mana?" Stella tampak khawatir. "Jaka, tolong adikmu nak. Aku gak punya tabungan, Bu. Lah gajiku Inur yang pegang. Cari pinjaman sana." "Ih, ibu nih, aku bayar dengan apa kalau berhutang? Sangga Jaka." "Atau pinjamin ibu uang, Rin. Ibu janji bakalan bayar." "Maaf ya Bu, aku hanya anak pengulung dan mantu gila." "Jangan memohon gitu dong," jawabku. "Aduh, Bayu, kamu kok tega sama ibu?" "Maaf Bu, aku gak punya uang. Lagian Mas Jaka punya gaji jika ia mau ganti pinjaman. Bukankah Mas Jaka juga anak ibu?" Lagi jawaban menusuk dari suamiku. "Kok kamu gitu, Bay? Mentang-mentang istrimu bisa cari uang dan kalian berlagak sok. Gak usah banyak omong, Mas. Jika istrimu bermasalah, itu tanggung jawabmu, timbalku. Yuk kita pulang, Rin. Kamu benar, gak ada gunanya kita di sini." Mas Bayu membalikkan badan dan mulai melangkah ke pintu. "Ibu, aku harus gimana? Aku takut di penjara." "Ibu," terdengar rengek Stella ke ibunya. "Aduh, ini gimana Jaka? Ibu bisa gila memikirkannya. Mau cari uang di mana? Silahkan cari jalan keluarnya. Itu resiko dari perbuatan kalian, batinku." Malam ini Mas Bayu pun terlihat tak peduli, mungkin berusaha tak peduli. Secara tidak langsung, karma berlaku. Ini tak disengaja, tapi hanya teringat dalam perjalanan pulang di atas becak motor yang melaju di kegelapan. Karma tentang kejadian aku pernah pinjam uang pada ibu mertua. Waktu itu ingin buka nomor rekening buat pencairan dari hasil menulis di aplikasi berbayar novel online. Karena tak dapat pinjaman, terpaksa aku pinjam ke Mbak Leha. Bersambung.